Shalom, damai sejahtera dari Allah Bapa bagi kita semua. Perenungan Alkitab kita telah sampai pada pasal 41 dari kitab Kejadian. Dalam pasal ini dikisahkan bahwa Yusuf telah dilupakan selama 2 tahun dalam penjara sejak dia mengartikan mimpi dari juru minuman dan juru roti. Kemudian Firaun mendapatkan mimpi yang sangat menggelisahkan hatinya dan dia memanggil yang bisa mengartikan mimpinya. Pada saat itu juru minuman sedang melayani Firaun dan mendengar cerita daripada Firaun. Kemudian dia teringat akan Yusuf yang telah mengartikan mimpinya. Dan juru minuman itu pun memberitahukan perihal Yusuf kepada Firaun. Singkat cerita, Firaun memanggil Yusuf dan setelah Yusuf dikeluarkan dari penjara, kemudian dibawa ke Firaun. Di dalam ayat 15 dan 16, berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau, hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Setelah itu Yusuf mengartikan mimpi yang diceritakan oleh Firaun. Setelah mendengar penjelasan daripada Yusuf oleh pertolongan Allah, kemudian Firaun mengangkat Yusuf sesuai dengan saran yang diajukan oleh Yusuf menjadi kepala atas negeri di Mesir. Pada saat itu Yusuf berusia 30 tahun dan kemudian Firaun memberikan cincin simbol kekuasaan. Jadi posisi Yusuf berada di bawah Firaun yang menguasai seluruh negeri Mesir. Lalu Yusuf mengumpulkan semua bahan makanan yang ada di negeri itu selama 7 tahun kelimpahan. Dan kemudian datanglah 7 tahun kelaparan. Namun negeri Mesir telah memiliki persediaan makanan yang sangat banyak yang dikerjakan oleh Yusuf. Dari kisah ini kita dapat belajar bagaimana kita menjalani proses Tuhan dalam hidup kita. Ada kalanya kita sudah berbuat baik namun mendapat balasan yang tidak baik. Sama seperti Yusuf yang sudah menolong menjelaskan mimpi daripada juru minuman dan juru roti, namun dia dilupakan selama 2 tahun sejak juru minuman dan juru roti dikeluarkan. Namun Tuhan tidak pernah sekalipun melupakan dia. Karena pada waktu Tuhan, akhirnya Yusuf pun diangkat oleh Tuhan. Ketika kita melihat bagian ini, maka kita sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita pun harus dapat melihat kondisi di mana mungkin kita sudah berbuat baik, tetapi kita dikecewakan atau kita dilupakan. Maka kita harus tetap bersabar dan menunggu waktu Tuhan terjadi atas hidup kita. Dalam proses penantian waktu Tuhan, kita pun harus tetap setia dan tetap berharap kepada Allah. Dan harus yakin bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Jika kita melihat Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir pada usia 30 tahun, tidak serta-merta dia melaluinya dengan mudah. Karena dapat kita lihat 13 tahun lebih Yusuf ditempa dalam kondisi hidup yang sulit, dalam kesukaran, dalam kondisi yang banyak dengan kepahitan, kekecewaan. Namun dalam kondisi-kondisi yang sulit dalam hidupnya, Yusuf tetap berharap kepada Allah. Yusuf tetap setia kepada Allah karena dia yakin bahwa kondisi hidupnya itu adalah proses daripada Tuhan. Yusuf yakin bahwa visi Tuhan dalam hidupnya akan tetap terlaksana meskipun saat itu tampaknya tidak ada harapan. Namun di dalam Allah selalu ada harapan. Saudara, kita dapat belajar mungkin saat ini ada orang-orang yang telah dikecewakan meskipun telah berusaha melakukan perbuatan baik. Mungkin saat ini ada orang yang berada dalam kesulitan, kesukaran hidup. Namun ketika kita yakin akan panggilan Tuhan atas hidup kita yakin akan visi Tuhan atas hidup kita, maka percayalah bahwa Allah akan memberikan yang terbaik sesuai dengan waktu Tuhan. Namun kita juga harus ingat tanggung jawab kita sebagai anak-anak Tuhan, yaitu tetap setia dan tetap taat kepada Allah. Terus memuliakan Allah dalam seluruh aspek kehidupan kita selama kita diproses oleh Tuhan. Tetap berharap kepada Allah yang Maha Kuasa. Terus percaya kepada Allah yang hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin.